Mas Sultan, Ya, halo Mas Heru. ini mau tanya soal sesuatu yang sangat umum tapi ada yang mengatakan itu anu, apa ya? Sesuatu yang harus dihindari. Apa itu Mas Heru? Eh, Rokok, Mas. Oh, kok ketepatan hari ini saya juga menghisap. Mas Sultan merokok juga? Ya, seperti ini ya. Oke. Menurut Mas Sultan nih ya, Mas Sultan kan lulusan pondok pesantren. Eh, apa toh rokok itu Mas Sultan? Menurut Mas Sultan sendiri? Jadi sebenarnya kalau masyarakat umum menilai rokok itu haram, ya Ya, Mas Heru, itu ya. salah. Rokok itu sebenarnya juga haram. Maka ketika rokok itu haram, maka saya bakar rokok itu. Gitu. Iya, saya bakar rokoknya kemudian saya hisap. Betul nggak? Siap, betul Mas Sultan. Sebenarnya menurut hukum Islam itu boleh apa nggak menghisap rokok itu Mas Sultan? Ya, bagi kalangan orang-orang yang mereka agamanya kuat, secara hukum kesehatan rokok itu dikatakan haram. Tapi bagi mereka yang juga agamanya kuat, imannya kuat, mereka juga rokoknya kuat. Iya, contohnya para syekh, ulama, wali pada zaman dahulu, mereka melestarikan budaya membakar bako itu untuk rumah soing wengi, untuk menjaga malamnya. Jadi mereka merokok dan ngopi itu sudah menjadi kebiasaan pada zaman dahulu. Tapi media rokok yang digunakan pada zaman dahulu itu untuk berzikir kepada Allah. Jadi ketika menghisap, pertama itu mengucapkan lafaz hu, kemudian ketika mengeluarkan asap itu Allah, jadi hu Allah. Jadi sarana berpikir itu dengan rokok. Contohnya itu seperti apa Mas? Coba bisa dipraktekkan yang Allah tadi seperti apa? Tidak bisa Mas Zero itu dipraktekkan hanya orang-orang yang host, orang-orang yang khusus. Oh, gitu. Kalau kita hanya sebagai santri lulusan pondok itu hanya bisa meniru orang-orang yang sudah host itu artinya para kiai sesepuh itu menggunakan rokok tidak main. Mereka merokok itu untuk sarana berpikir, itu kan makomnya udah tinggi. Kalau Oke, kita oke. ini ya, Sebentar Mas Sultan. Sarana ya Mas tadi. Kenapa kok harus rokok Mas Sultan? iya, karena takutnya nanti ketika orang itu merokok, saking nikmatnya dia lupa sama Allah, sehingga dakwahnya para wali, para syekh itu menggunakan rokok agar apapun kenikmatan yang kita rasakan di dunia ini, kita kembalikan kepada sang pemberi nikmat, yaitu Allah. Gitu. Itu pun bako yang kita hisap ini juga dari tanah air, dari tumbuhan yang dihidupkan oleh Allah. Gitu. Kalau kita mau berpikir, kita kemudian sangat berkontribusi kepada para petani bako Mas Heru. Gitu. Tanpa kita merokok mereka rugi. Jadi dari segi ekonominya juga ada ya Mas ya. Bahkan pendapatan rokok di negara dengan bea cukai itu tertinggi ternyata. Jadi negara mendapatkan investasi yang banyak dari pabrik rokok ini. Tapi menurut ilmu kesehatan memang ya kita tahu bahwa rokok itu sebenarnya sangat menyehatkan bagi orang yang stres. Gitu. Karena 5 sehat, 4 sehat, 5 sampurna. Ya. Dari apa? Mas Sultan kan 6 tahun mondok ya Mas. Itu ustadznya ada yang merokok atau malah semuanya merokok? Ya kalau saya lihat nggak ada yang merokok sebenarnya, tapi mereka merokoknya di rumah, mereka nggak terlihat merokok. Jadi mereka membatasi adabnya ketika di pondok. Tapi sejatinya ketika di rumah mereka merokok. Artinya bukan kok mereka munafik, enggak, Cuman tapi mereka menghormati peraturan. Nah, ketika mereka di luar itu ya sama seperti orang-orang biasa. orang biasa. Ada menempatkan suatu pada tempatnya, Ya, tidak zalim. profesional juga Iya, Mas kalau ya. di pondok itu ada pelajaran fikul 5 qaulin maqam, fikul 5 qaumin maqalan. Jadi di setiap perkataan itu, di setiap situasi itu ada tempatnya, dan setiap tempat itu ada juga kondisinya, Menyesuaikan lagi. Dan pada dasarnya ustadz-ustadz yang di sana di pondok masnya dulu mengharamkan atau membolehkan atau membolehkan, sangat membolehkan. Iya. membolehkan, Bahkan nggak ada mengharamkan. ketika saya berkunjung ke pondok, ya itu di sudut-sudut kamar di sana banyak sekali tegesan Puntung-puntung rokok. puntung rokok. Ya. Ya, kita tidak kemudian mengatakan itu pondok yang tidak punya aturan, tapi itu adalah salah satu bukti takzimnya, ihtiramnya, tahrimnya kepada kiai, karena kiai juga merokok. Kemudian para asatid, para santri mengikutinya, tapi kita tidak tahu ternyata
seorang kiai itu rokoknya berbeda dengan kita. Jadi rokok dia itu benar-benar menjadi wasilah Ya. menuju ke zatu. Jadi mereka merokok bukan hanya untuk memuaskan nafsunya, pengen apa ya? Ya katakanlah menghilangkan stres, bukan seperti itu ya. Ya, Jadi ada seninya dan Nah. ada tujuan maksud. ada tujuan maksud tertentu ya Mas. Ya. Mungkin itu saja Mas Heru, nanti rokoknya saya kurang bisa menikmati nanti. Siap, terima kasih ya Mas Sultan ya. Kita lanjut di bab-bab lain. Jadi untuk vlog kali ini cukup sekian ya, membahas tentang rokok, meskipun saya sendiri belum begitu jelas ya. Nanti bisa disambung lain waktu lah. Ini kan juga ada project lain yang harus dikerjakan. Jadi buat yang melihat video ini, yang mau merokok silahkan merokok, yang tidak merokok jangan mencaci yang merokok. Yang jelas pesan saya, yang belum merokok jangan coba-coba merokok ya Mas ya. Iya, memang kalau sudah ketagihan rokok maka kantong Anda merasakan kekeringan. Jadi Oke. dampaknya kanker juga. Tapi kalau udah dijamin rezekinya sama Allah ya, insya Allah diberi kekuatan untuk bisa beli rokok dengan ikhtiar. Siap. Kalau saya pribadi, saya juga sebenarnya saya sudah Mas, sudah mau mengurangi merokok. Dulu saya perokok juga, cuma ada kayak ada something lah, kesehatan lah, jadi saya mengurangi merokok. Oke guys, sekian ya. Jadi diambil yang sekiranya bermanfaat, dibuang yang tidak bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.